Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiah ini. Yang terhormat Bapak Dana Aswadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi S1 Administrasi Publik 2020 serta para penonton yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan toleransi membangun Indonesia kuat. Para penonton sekalian, secara langsung maupun tidak langsung, kita hidup di dunia ini secara berdampingan dan berbeda-beda. Entah itu berbeda agama, suku, budaya, dan lain-lain. Dan selama kita hidup berdampingan, tentu saja terdapat nilai positif dan nilai negatif. Akhir-akhir ini, seringkali kita dengar keberagaman konflik yang terjadi atas nama suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu, hiruk-pikuk politik, perebutan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, dan beragam masalah sosial kemasyarakatan serta budaya. Sedikit banyak berkontribusi terhadap munculnya kejadian-kejadian tersebut. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk merajut nilai-nilai kebinekaan tersebut adalah membangun kembali ruang-ruang toleransi dan keberagaman sejak dini. Kita yang berkiprah di dunia pendidikan dapat melakukannya dengan menerapkan konsep pendidikan inklusif. Toleransi adalah sikap kita untuk menghormati dan menghargai segala tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Dan siapakah yang berhak kita toleransi? Yang berhak kita toleransi adalah semua manusia yang ada di dunia ini selama mereka masih melakukan tindakan yang tidak keterlaluan. Dari mereka yang sama dengan kita, hingga mereka yang berbeda agama, budaya, suku, dan lain-lain. Karena walaupun kita berbeda-beda, akan tetapi kita berada di dalam satu negara dan diikat dengan persatuan nasional. Dalam agama, kita harus bertoleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap kaum non-muslim. Toleransi sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena di samping sebagai tuntutan sosial, juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Adapun toleransi terhadap non-muslim mempunyai batasan tertentu selama mereka mau menghargai kita dan tidak mengganggu kita. Mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya kita sama, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun kita berbeda agama, kita juga harus bisa menghormati mereka. Namun tidak dianjurkan kepada kita bertoleransi dengan orang yang berbeda agama tentang akidah dan kepercayaan. Karena telah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Jadi, kita boleh bertoleransi dengan umat non-muslim dalam hal dunia saja, tidak untuk akhirat. Bersikap toleransi bukan berarti kita toleran terhadap sesuatu tanpa memiliki pendirian, tetapi harus dibarengi dengan suatu prinsip yang adil dan membela kebenaran. Kita tetap harus tegas dan adil jika dihadapkan pada suatu masalah, baik menyangkut diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Nah, sebagai seorang pelajar, kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap apa yang ada di sekitar kita. Contohnya, mematuhi tata tertib, saling menyayangi, dan menghormati sesama pelajar, berkata yang baik, tidak berbicara kotor atau menyinggung perasaan orang lain. Insya Allah, apabila kita menerapkan sikap toleransi dalam diri kita, rasakan sendiri manfaatnya. Kita akan hidup berdampingan secara damai, tentram, adanya kesejahteraan, persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan bersama, dan pembangunan negara yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar.
Indonesia berdasarkan atas Pancasila yang merupakan titik temu yang dapat mempersatukan berbagai golongan dan aliran yang ada di Indonesia. Terdiri dari keberagaman suku, etnis, agama, dan daerah. Kita sepakat bahwa dalam keanekaragaman itu dipersatukan di bawah ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sesanti kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, marilah kita tegakkan toleransi di negeri ini dan dengan berlandaskan Pancasila, karena toleransi merupakan kunci persatuan nasional agar kita generasi muda dapat bersama-sama membangun negara Indonesia dengan ikatan persaudaraan, yaitu merasa satu darah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang baik dan tidak berkenan di hati para penonton, saya memohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.